Baik, Mbak Ahfa, sakitnya sakit asam lambung yang dirasakan ya cemas, takut mati, takut macam-macam ya. Oke. Sebelum saya terapi, saya akan tanyakan ya beberapa hal. Ya sebenarnya Mbak udah jawab sendiri ya. Jadi selama ini Mbak Ahfa itu memendam rasa takut, cemas, khawatir yang terlalu dalam. Ya, oke. Yang kedua, apakah selama ini Mbak Ahfa itu juga suka overthinking? Iya, ada overthinking ada ya. Oke. Yang ketiga, apakah selama ini Mbak Alfa itu mudah tersinggung dan kurang cuek? Iya, kadang ada mudah tersinggungnya, baperan gitu Pak Ustadz. Baperan ya. Bapak kayak nggak terima kalau di ini Oke ya. Kemudian yang keempat, pusing nggak kepalanya? Pusing sih enggak, cuman kadang kalau lagi vertigo kamu pasti pusing Pak Ustadz. Oh iya, Kalau jadi pusing yang terus-terusan nih nggak pernah gitu. tapi ada vertigo berarti dari Pernah, vertigo. iya pernah ada vertigo, pernah Pak Ustadz sampai mual gitu. Baik, nah berarti Mbak Alfa ini sering berkeluh kesah dan jarang berterima kasih atas apa-apa yang sudah Allah berikan. Tundukkan kepala, pejamkan mata, ambil nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Bayangkan, seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Mbak Ahfa. Bayangkan seolah-olah Allah berada di atas, sedang melihat Mbak Ahfa. Rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat oleh Allah dari atas. Rasakan seolah-olah saat ini sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Betul-betul rasakan seolah-olah saat ini sedang dilihat, sedang diperhatikan oleh Allah dari atas. Dan kini di hadapan Allah akuilah bahwa sakit lambung yang aku rasakan, kecemasan yang berlebih yang aku rasakan, vertigo yang aku alami, semua itu karena kesalahanku sendiri. Bukan karena orang lain dan bukan karena siapapun. Di hadapan Allah akuilah bahwa semua musibah yang menimpaku itu karena tanganku sendiri. Semua ini salahku, ya Allah. Dan sekarang mohonlah ampun kepadanya. Minta maaf kepadanya dengan ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Wa atubu ilaih. Dan hamba bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Ya Allah, meskipun saya sakit lambung, menderita cemas yang berlebih, saya ikhlas menerima semua ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun saya sakit lambung, menderita cemas berlebih, saya ikhlas menerima ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Ya Allah, meskipun saya sakit lambung,
dan menderita cemas berlebih. Saya ikhlas menerima semua ini. Saya ridho ya Allah. Dan hamba pasrahkan kepadamu untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Allah. 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 Selanjutnya Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi di sini saya tidak bisa menyembuhkan. Saya di sini hanya bisa membantu Mbak Afa untuk menjemput kesembuhannya dengan totok punggung sinergi. Tapi kesembuhan itu mutlak ada di tangan Allah ya. Jadi seluruh pasien saya Mbak sebelum datang kemari itu saya sarankan untuk sholat sunat hajat 2 rakaat. Ya, caranya gimana? Caranya di saat sujud terakhir itu sampaikan di hadapan Allah dalam hati ya. Ya Allah, di hari ini hamba ingin berobat ke titik-titik. Kalau ke saya ya ke saya. Pimpin dan bimbing hamba. Jaga dan selamatkan hamba, dan berikanlah kesembuhan untuk sakit, sebutin sakitnya. Gitu, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena saya terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari Nabi Musa itu sakit gigi. Saking sakitnya beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, gigi saya terasa sakit sekali. Hamba mohon petunjukmu. Kata Allah, ya Musa, carilah kamu pucuk daun ini. Kemudian Nabi Musa mencarinya. Begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, langsung sembuh. Sekian tahun kemudian, Nabi Musa sakit lagi giginya. Terus Nabi Musa langsung mencari daun itu lagi. Begitu dapat, dipetik, digosokkan di giginya, tapi nggak sembuh. Terus Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saat aku sakit gigi seperti ini, Engkau memberikan petunjuk daun ini, dan saat itu sembuh. Tapi kenapa sekarang nggak sembuh? Kemudian Allah menjawab, ya Musa, dulu saat kau sakit, itu pertama kali kau mencariku. Tapi sekarang saat kau sakit, pertama kali kau malah mencari ciptaanku. Ya, jadi di sini Allah nggak mau dinomor dua. Ya, jadi itu kenapa kalau di sini kalau kita punya hajat-hajat penting gitu ya, maka saya sarankan izin dulu ke Allah. Ya, ya Allah ya Rabbi. Di siang ini telah datang saudara kami Mbak Afa, yang saat ini beliau menderita sakit lambung sehingga mengakibatkan kecemasan yang berlebih. Kami bersimpuh di hadap-Mu ya Allah dan memohon dengan keagungan dan kebesaran-Mu, karuniakanlah kesembuhan untuk sakit lambung yang kini dialami Mbak Afa dengan kesembuhan yang sempurna. Karena hamba yakin dan percaya ketika hamba-Mu sakit, hanya Engkaulah Rabb yang mampu menyembuhkannya. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Ghafur. Jika sakit lambung yang dialami Mbak Afa saat ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan beliau sendiri, maka di siang ini hamba memohon kepadamu ya Allah, ampunilah ia. Ampuni sebesar apapun dosa-dosanya, ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahannya. Dan jika sakit lambung yang dialami Mbak Afa saat ini disebabkan karena gangguan jin yang ada di dalam tubuhnya, baik itu nasab, ataupun sihir, ataupun ada buhul-buhul di dalam tubuhnya, maka hamba memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah mereka saat ini juga. Dengan izin-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan dengan kuasa-Mu. Allahumma Rabban nas, adhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hamba pun memohon kepadamu, berikanlah hamba kekuatan, berikanlah hamba kemampuan,
untuk bisa mengobatinya hingga sembuh total tanpa meninggalkan sisa-sisa penyakit sedikit pun dengan izinmu dan dengan kuasamu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ini sakit nggak? Sakit Pak. Ini sakit? Sakit. Nah, ya. Jadi teman-teman semua, orang sakit lambung kuncinya ada di sini. Ini sakit, ini sakit. Jadi selama ini nggak dibetulin, nggak direposisi, maka selama itu lambung nggak sembuh. Walaupun minum obat seumur hidup, sembuh, kemudian datang lagi, sembuh datang lagi karena ininya nggak direposisi. Dan, nah ini, iya, ini, iya. Itu ya. Nah ini ya teman-teman ya gampang ya. Nah, kemudian yang sini sakit nggak? Itu nggak sakit Nggak banget sih, sakit. Pak. Sakit ada tengah itu. Kemudian yang ini Dikit sakit dikit ya, ini sakit dikit cuman. Iya sakit. Ya. Nah, kita sudah ketemu titiknya ya. Nah, caranya ini adalah belikat bawah. Ini belikat bawah, kita tarik ke tengah. Set. Nah, ini adalah nomor 7. Nomor 7. Nah, lambung itu nomor 6 di atas. Jadi Mbak itu kayak gini, Mbak. Mbak, ini jadi ada saraf kejepit di torakal 6. Jadi sini nomor 6. Nah, bantalannya yang bantalan ini geser, menekan saraf ini nih. Nah, saraf yang nomor 6, nomor 7 itu ke lambung. Nah, maka nggak bisa dengan obat. Diobatin nggak kelar kan? Diobatin nggak sembuh-sembuh gitu kan? Karena obat nggak bisa menggeser ini. Tulang iya. Nggak bisa menggeser bantalan ini. Nah, tugas kita saat ini adalah menggeser bantalan ini. Nah, baik kita akan buktikan ya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita lakukan general treatment. Kita akan treat seluruh organ dulu. Kita mulai dari lumbar 5. Lagi head ya soalnya. Iya. Lumbar 3. Tapi headnya bermasalah apa enggak? Aku alhamdulillah normal nih Pak Ustadz. Sekali cuma geser 2 hari, 3 hari gitu doang. Itu sakit tuh. Iya, yang tadi ini, ya ini lambung nih torakal. Sakit Pak, benar-benar. Torakal 6. Sakit itu Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz. Aduh Ya, ya Allah. ya, ini sakit ya. Banget, Ya, aduh. ya ini sumbernya, ini Ya Allah. ini yang Ya Allah, bikin sakit banget Pak Ustadz. bikin Oh, sampai ini. Oh. Aduh, sakit banget. ginjal ini. Aku salah pernah tembak batu ginjal. Kenapa? Pernah tembak batu ginjal kan? Oh iya. Lalu ya? Nah, iya. Jadi ini ternyata juga banyak ada ginjal ya. Ginjal itu ada di torakal 9 dan 10. Dan kita batu tes ginjal. ternyata ginjalnya masih bermasalah. Nanti bisa tumbuh lagi loh Mbak kalau ini nggak Kalau selesai. batu ginjal. Iya. Oh. Nah, ini. Tadi mana? Oh, batu ginjal tuh bisa numpuk lagi Pak Ustadz? Iya bisa. T9, T10 ini. Iya, H10 11 ya ini ya. Nah, jadi teman-teman yang punya ginjal, yang asam uratan, yang gagal ginjal, nah ini ada saraf kejepit di sini di torakal 10-11, maka ini juga harus diselesaikan. Oh, batu ginjal juga sama di situ ya? Oke, kita akan cek dari sini dulu. Untuk panggul ternyata bagus ya, nggak ada masalah untuk di panggulnya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya? Iya, Apa yang ini? itu sama. Ini sama, ini sakit juga. Yang ini sakit. Itu sakitan itu sih. Sakit yang ini ya. Itu Oke. mah nggak begitu. Yang liver gimana nih kalau belajar yang ini? Enggak, Enggak. Ini? enggak sakit tapi enggak begitu. Nah itu sakit banget. Ini. Enggak, sakit. Ini ya. Lambung ya. Oke. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik, kita reposisi di lambung. Ini juga sakit ya? Ya tapi nggak begitu. Nggak begitu ya. Kita mulai dari atas. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas habis. Saya mau buang angin lagi Pak Ustadz. Nggak apa-apa, buang aja. Nggak apa-apa yang begitu. Maaf ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Saya diketutin. Netizen saya diketutin. Tapi nggak apa-apa ya, memang suka seperti itu. Ya. Jadi justru yang nggak boleh adalah ditahan, itu yang nggak boleh. Iya. Karena dia tetap. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Oke. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Tarik nafas yang dalam, buang. Oke, sekarang kita akan ke ginjal dulu. Ini ya? Oke. Tapi sakit yang kita nggak banget banget. Oke. Rasa? Tok tok ya. Nah, sekarang kita akan reposisi untuk eksofagusnya, yaitu yang bikin sesak nafas. Kita cari dulu. T3, T2, T1. Ini Sakit. sakit ya? Oke. Yang ini? Nggak sakit. Berasa nggak? Tutuk ya. Sekarang menengok ke sebelahnya. Tapi untuk yang reposisi ini hanya boleh dilakukan oleh ahlinya. Yang sudah belajar di kita silakan, yang belum belajar jangan. Ini enggak ya? Yang masalah di sebelah sini ya. Oke, nah kita akan lakukan reposisi torakal 6 dengan spesifik adjustment. Dan ini harus tepat. Kalau geser malah sakit di organ yang lain. Jadi ini harus pas. Nah ini, betul Mbak? Iya betul. Iya. Nah ini kita udah ketemu nih, udah dapat torakal 6-nya, baru kita berikan bantalan seperti ini. Nah, oke. Kedua tangan di belakang leher. Ya, kemudian tidur di kaki saya. Terus tidur. Buka. Sama sih, jatuh. Ya, relax. Oke. Relax. Relax. Pasrah. Nah. Berasa Mbak? Iya, berasa. Duduk. Betul, Ya. Nah, begitu ya. Ini harus tepat. Ya, kalau salah maka malah sakit. Bisa pankreasnya yang sakit, bisa. Jadi ini harus kondisinya. Dan untuk melakukan specific adjustment harus ketika sudah sakit. Ketika nggak sakit tidak boleh menggunakan specific adjustment. Yang pertama yang harus dilakukan ini kaki harus ditekuk. Nah,
seperti ini ya. Belum. Oke, tapi nggak apa-apa, kita set up terus. Ini santai. Nah, tapi udah bagus ini ya, kosong ya Mbak ya. Nggak ada, nggak sakit kan? Enggak. Nah, ini udah bagus ya. Jadi posisi perutnya bagus, tidak ada sumbatan. Nah, ini untuk yang abdominal. Nah, kalau memang tidak ada masalah, sudah cukup segini. Kemudian kita akan mencari titik yang bikin sesak nafas, yaitu ST18 atau meridian lambung nomor 18, yaitu 2 jari di bawah puting payudara. Geli malah. Geli ya. Tapi ini sakit ya? Nggak begitu sakit ya maksudnya, tapi nggak begitu. Ya, benar. Geli. Nah ini geli juga. Kenapa geli? Baru ternyata sakit. Iya. Berarti kalau udah geli ini nggak ada, aman ya. Karena ini sakit banget. Oh. Kalau memang masih ada masalah, ini adalah sakit banget. Tapi ini udah nggak sakit banget, jadi apa namanya? Maksudnya sakitnya nggak parah banget gitu Pak Ustadz. Kayak yang tadi aja, maksudnya kayak tekanan ditekan aja tulangnya gitu. Baik, kita cek vertigonya yang bikin pusing-pusing dan vertigo. Kita akan tes dulu. Sakit nggak? Enggak Pak Ustadz. Aman. Ini aman. Ini aman. Ini aman. Ini Cuma kencang di sini doang. bilang sebelah kanan ya. Ini agak sakit ya? Iya. Oke. Ini enggak ya? Enggak. Ini? Oke. Oke ya. Jadi ketemu di C2 C3 ya. Yang ini sakit? Iya. Gitu. Jadi vertigonya itu samping lambungnya kena, di sini ada nyumbat di cervical 2 dan cervical 3. Maka ini harus diselesaikan. Gitu ya, teman-teman. Ya, tarik nafas yang dalam. Buang perlahan. Habis. Oke. Nih? Iya, sakit juga. Oke. Yang ini? Sama sakit. Sakit ya. Oke. Nah, ini kita di posisi sini ya. Oke. 3 langkah. Relax saja, tidak boleh menggerakkan apapun. Stretch, saya gerakin, Mbak pasrah. Oke. Sama. Ini pasrah. Diagnosanya mbaknya ada di lambung, kemudian ada di eksofagus, kemudian ada di ginjal. Ya. Dan alhamdulillah kena semua nih ya. Ada lambungnya kena, eksobagusnya kena, dan ginjalnya juga kena ya. Kemudian PR-nya apa? Pertama, sholat hajat ya sebelum terapi ya. Apa tuh? Sholat hajat. Hajat. Sholat sunnah hajat sebelum terapi atau sebelum berobat ya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kecemasan, gini. Ini ada kalimat terima. Nanti Mbak relaksasi kayak tadi. Relaksasi. Setelah relaksasi, ucapin kata-kata ini. Ya Allah, meskipun saya merasa cemas sekali terhadap ini itu, saya ikhlas menerima perasaan ini, dan saya pasrahkan kepadamu hilangnya perasaan cemas saya untuk kebahagiaan saya, kesehatan saya, kehidupan saya mulai saat ini dan seterusnya. Dibaca ulang 3 kali, kemudian tutup dengan tarikan nafas dan buang dengan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah gitu. Kayak tadi. Nah, nanti kan bisa lihat di videonya ya. Cuman jinnya juga bisa dihilangkan dengan teknik ini. Ya Allah, meskipun di dalam tubuhku ada makhluk jin, saya ikhlas menerima ini, dan saya pasrahkan kepadamu keluarnya seluruh makhluk jin dalam tubuhku untuk kebahagiaan saya, kesehatan saya, kehidupan saya mulai saat ini dan seterusnya. Jadi kita harus menerima apapun yang Allah takdirkan kepadaku, dan kita pasrahkan solusinya kepada Allah. Gitu ya, jangan ditolak. Jadi kan biasanya Mbak saat ini kan kalau cemas pengen lawan, gimana caranya supaya nggak cemas? Gimana kan? Nah, caranya adalah kita terima dulu rasa cemas itu. Cemas hadir dalam diri kita terima. Ya Allah, saya terima ini. Saya terima ini gitu. Dan saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa cemas ini. Gitu. Jadi kita terima dulu baru kita pasrahkan kesembuhan. Gitu ya. Jangan langsung ditolak. Kalau ditolak kita pasti salah, pasti kalah. Cemas itu nambah.
Tapi begitu kita terima, kita pasarin itu tahu hilang. Ya kok udah nggak ada. Gitu. Pak Ustadz. Ya, kemudian yang ketiga, next terapi itu paling cepat hari kelima, walaupun bukan dengan saya ya. Misalkan dengan terapis lain gitu, itu paling cepat hari kelima, paling cepat ya. Paling lama kalau masih sakit, paling lama hari ke-10. Kemudian yang kelima, pola makan jam 12 siang sampai jam 8 malam ini makan bebas. Iya. Tapi stop tepung ya. Oh, aku suka banget tepung. Ya, ini stop dulu. Bisa tepung. Iya, ini stop dulu karena nanti akan bikin sumbatan-sumbatan di bagian-bagian tertentu ya. Pak Ustadz. Siap. Jam 8 malam sampai jam 8 pagi puasa. Oh, minum putih boleh tapi Pak Ustadz. Minum putih boleh. Tapi tanpa gula ya. Iya, ha. Boleh minum tanpa gula. Kemudian jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu makan protein. Stop karbo. Protein apa Pak Ustadz? Kayak telur bukan sih Pak Ustadz? Ya, Telur rebus ya? ya itu protein hewani. Oh. Kalau protein hewani ya telur, ikan, daging. Iya, ha. Protein nabati ya tahu dan tempe. Oh, digoreng nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi jam 8 sampai jam 12 makan protein tapi stop karbohidrat. Kayak nasi di stop ya Pak Stop. Ustadz? Kemudian stop gula juga di sini. Ya, aku emang gula juga nggak suka manis sih Pak Ustadz. Oke. Berat badan berapa? 65 sekarang naik. BB 65. Kebutuhan air putihnya 2 liter Ah, 2 liter Pak Ustadz. per day, nggak boleh kurang. 2 liter tuh berarti kan kalau fit itu kan 1,5 liter tuh yang 4 ribuan ya. Itu berarti ditambah lagi ya, Tambah sedikit lagi. 500. Satu lagi cuma sedikitnya ya. Ah, tambah 500 mili, tambah yang adiknya itu kan. Oh iya, adiknya. Ah. Oh iya. Nah, itu ya, itu sehari semalam minimal segitu. Sesuai dengan berat badannya. Tapi minumnya mah dari 6 pagi tuh pokoknya 1,5 liter sampai malam setelah ya mau jam berapa aja gitu. Iya, Pak pokoknya Ustadz? 24 jam. Oh, 24 jam itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu. Pokoknya selama 24 jam Pokoknya kebutuhan minum Mbak Afa 2 liter per day dengan hari. BB 65. Siap-siap Pak Ustadz. Karena aku 1,5 liter doang per hari itu. Manusia 8 gelas gitu, bukan ya? Enggak, sesuai berat badan. Oke, siap-siap. Atau anak kecil segini. Oh, pantesan ya. ya. Oh iya, berarti kurang aku ya. Ya. Oke, kemudian yang keenam untuk pola pikir tantangannya adalah pertama takut, cemas, khawatir. Betul. 2 overthinking. 3 mudah tersinggung. Yang keempat berkeluh kesah. Kemudian yang ketujuh terakhir, yang ketujuh adalah nanti lakukan ruqyah mandiri selama 7 hari berturut-turut untuk mengeluarkan gangguan yang ada di dalam tubuh. Iya, mengeluarkan. Nah, kalau ruqyah mandiri harus sholat. Iya, tapi lagi haid ini nggak apa-apa nggak usah ya? Oh, jangan, nanti kalau sudah ini aja. Iya. Karena kalau ruqyah mandiri atau bukan hanya ruqyah aja sebenarnya, Mbak berobat ke sini itu kalau nggak sholat ya kemungkinannya bisa nggak tuntas. Karena apa? Karena kita ini mengandalkan kekuatan Allah dalam kesembuhannya. Nah, kalau kita ini kok nakal atau bandel sama Allah ya kemungkinan Allah nggak kasih kan, gitu. Tapi kalau masuk sini mau menggunakan berobat dengan Al-Quran dengan caranya Allah, maka kita pertama harus nurut dulu sama Allah, gitu ya. Ya tapi tadi Pak kan sudah tobat, sudah minta maaf ya sama Allah dan minta maaf, sudah ya Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tinggal nextnya itu apa namanya ya move ke mana, bahasa kita hijrah lah ya. Iya, hijrah. Kalau bahasa anak muda ya move ke tempat yang pas, ke tempat yang positif gitu, yang
yang memang apa-apa yang Allah kehendaki. Dari sekarang kan agak bandel. Nah, itu ruqyah mandiri selama 7 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah benteng diri. Nah, kali ini walaupun haid tetap harus dibentengin. Nah, yang pertama adalah ayat kursi. Hafal nggak? Hafal. Alhamdulillah, suka baca itu kalau itu. Ayat kursi 1 kali dibaca di pagi dan sore. Paginya itu setelah subuh sebelum terbit. Sorenya itu setelah asar sebelum maghrib. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali di pagi hari, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka Allah akan menjagamu dari gangguan jin sampai pagi. Jadi ayat kursi ini kita niatkan sebagai perlindungan diri dari gangguan jin. Ya. 2, 3 kul. Ya, dibaca masing-masing 3 kali di saat pagi dan sore. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Fungsinya buat apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ini sudah mencukupkan bagimu sampai pagi. Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali menjelaskan arti mencukupkan apa. Jadi dulu sebelum turun 3 surat ini, Rasul itu banyak benteng-benteng diri. Begitu turun 3 surat ini, maka kata beliau, 3 surat ini sudah mewakili dari benteng-benteng yang sebelumnya. Maka 3 surat ini bisa melindungi kita dari kejahatan jin, kejahatan manusia, binatang berbisa, termasuk bencana alam. Ya, itu 3 kul. Paling banyak fungsinya. Qul huwallahu ya. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Iya, betul. Yang ketiga adalah benteng sehat. Dibaca 3 kali, pagi dan sore. Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam'i. Itu dan seterusnya. Nanti saya kasih, belum hafal ya? Oke. Yang keempat, doa kesembuhan. Kalau ini belum sembuh ya, dibaca pagi dan sore. Misalnya, kok masih sakit di mana nih? Di mana gitu, ada rasa sakit di mana gitu. Nah, tangan kanan letakkan tempat yang sakit. Kemudian baca doa kesembuhan ini, bismillahnya 3 kali, a'udzubillah wa qudratihi, dan seterusnya itu 7 kali. Jadi satu paket itu 3 dan 7. Nanti kalau mau ulang lagi ya 37. Nah, jadi kalau sakit pusing, sakit apapun, letakkan di pusat sakit tangan kanannya. Gitu. Baru dibaca doanya. Tapi kalau sudah nggak sakit ya udah nggak usah. 37 itu gimana Pak Ustadz? Bismillahnya 3 kali. Bismillah. Kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Oh iya. Bismillah 3 kali, itunya 7 kali. 7, Oke. ya. 5. Benteng rizki. Benteng rizki dibaca 3 kali pagi dan sore. Kemudian yang ke-6, Sayyidul Istighfar.